Cara gagal di Shopee Affiliate. Karena biasanya kalau Bang Rio bikin video, itu pasti yang tentang tips and trick tentang cara mengembangkan akun di Shopee Affiliate. Betul? Kalau misalkan di video kali ini, saya akan buat cara gagal di Shopee Affiliate. Kan aneh banget ya ngasih tahu cara gagal. Bukannya cara berhasil aja Bang. Ya, kita dengar ya kata Charlie Munger. Ya ini orang Amerika teman-temannya, temannya Warren Buffett. Dia tuh punya prinsip inversion thinking teman-teman. Pikir kebalik. Kalau misalkan kalian mau sukses, ya kalian tuh harus pikir kebalik juga. Apa yang ngebuat kalian tuh nggak sukses? Itu, ya misalkan, apa yang ngebuat akun Shopee Affiliate kalian tuh gak berkembang dan hancur? Pertama, nggak usah pernah bikin konten, ya kan? Itu simpel itu aja teman-teman, nggak usah pernah bikin konten. Yang kedua, ngeluh terus gitu kan, nggak ada hasil, ngeluh lagi. Itu nggak akan berkembang tuh akunnya. Sama yang ketiga, nggak pernah riset produk. Udah tahu misalkan ya, promosi mangkok ini gitu kan, udah bikin 100 konten nggak pernah laku, masih dipromosin, itu bego. Jadi kalau misalkan kalian tuh udah tahu ya bikin produk ini nggak laku-laku, ganti produk lah gitu kan. Kenapa kalian tuh nggak mau spend uang kalian untuk bisnis kalian? Anggap aja teman-temannya, Shopee ini kan kayak bisnis kan. Ya, kita tuh kayak nyari income dari sini. Ketika misalkan ya, contoh, kalian nih pekerja profesional gitu kan, entah itu 9 to 5, kalian pulang tuh jam 5 sore gitu kan. Habis itu ngapain? Kalian misalkan tag konten 2 jam ya. Nah, di situ kalian tuh bisa belajar teman-teman. Belajar tentang mengembangkan akun Shopee Affiliate, belajar tentang bagaimana kalian tuh mengembangkan akun, riset produk. Jangan kalian kalau misalkan ngonten doang, udah ngonten doang gitu, nggak ada yang dievaluasi apakah sampelnya ini laku apa enggak, apakah kontennya ini bagus apa enggak. Semalam ini teman-teman, barusan aja saya nanyain ke CS Shopee, seperti ini pertanyaannya, seperti ini teman-teman, itu jawabannya. Jadi yang saya lakukan adalah saya tanya gitu, gimana caranya naikin influence score. Nih yang ini nih, influence score ya. Karena saya tuh udah ngonten banyak banget, kontennya pun original, tapi influence score itu turun teman-teman. Tapi kalau misalkan penjual itu double terus setiap bulan itu naik terus gitu kan. Bahkan satu bulan itu bisa kayak tembus 800 gitu, mau 1000 gitu. Itu belum sebulan loh. Ini baru 13 hari di bulan Agustus ya, atau 14 hari gitulah. Jadi kalau misalkan kalian tuh udah tahu gitu, oh kayaknya saya ini kurangnya di sini deh. Oke, apa ya yang saya harus pelajari? Dan kalian tuh pelajari kekurangan kalian serta lebihkan kelebihan kalian teman-teman. Misalkan kalian jago banget nih riset produk, kalian tambahin lebih jago lagi, belajar lagi lebih jago lagi. Kalian masih lemah nih buat pembuatan konten nih, kalian tetap belajar pembuatan konten teman-teman, supaya apa? Lebih baik. Misalkan pembuatan konten kalian tuh C minus gitu kan, kalian naik jadi B aja deh, nilainya tuh itu udah bagus teman-teman. Jadi apalagi jadi A gitu, itu udah makin bagus gitu kan. Jadi selalu diimprove teman-teman. Ya jadi makin baik. Emang nggak cepet, itu lama kok. Gak ada yang saya bilang itu semuanya cepet, enggak ya. Gini teman-teman ya, gak ada uang cepet, ingat itu ya, gak ada uang cepet di dunia ini. Kalau misalkan Bang ya, itu orang tuh kayaknya baru proses 1 tahun tapi udah dapat miliaran. Tapi kalian nggak lihat gitu proses tahun dia tuh ngapain gitu kan. Siapa tahu dia cuma tidur 3 jam gitu kan, sisanya bikin konten, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Makanya orang yang mungkin kelihatannya cepat banget proses ya, mungkin dia tuh gagal udah banyak teman-teman. Ya, kalian cuma nggak lihat aja gagal kayak gimana. Saya punya kalau misalkan di Shopee Affiliate itu udah gagal tuh banyak banget gitu loh. Ya kan, beli sampel ya kan, makan uang sendiri nggak laku, oke ganti lagi. Ya tetap kalau dihitung ya rata-rata teman-teman itu masih boncos kok ya. Jadi kalau misalnya kalian nih ngeliat saya pribadi udah dapetin omset kayak segini aja nih setiap bulan, penjualan segini setiap bulan ya, itu sebenarnya kalau misalkan dihitung itu average teman-temannya saya beli sampel ya, itu mungkin masih minus kali ya. Masih minus kenapa? Karena saya tuh bukan ngejar masalah penjualan atau gimana gitu ya, penjualan tetap perlu gitu, tapi saya tuh ngelihat perkembangan akun teman-teman. Ketika saya ini jadi top kreatornya, naik ke golden tick ya, itu makin bagus lagi, performa akun saya itu makin bagus, penjualannya makin bagus, dan juga nanti uang yang didapat makin banyak, seperti itu ya. Jadi kalau kalian tuh mau gagal di Shopee Affiliate, itu teman-teman yang tadi saya ucapkan, 1, posting aja ya konten yang jarang ataupun nggak pernah bikin konten. 2, ngeluh mulu gitu kan, baru bikin konten kayak 5, 10, 100, 1000, ngeluh mulu gitu kan, nggak ada penghasilan gitu. Kalau misalkan saya pribadi teman-temannya itu mau bikin konten berapapun juga, kalau misalkan make money teman-temannya, ada penghasilannya, ada potensi income ya, saya bikin terus gitu, nggak peduli teman-teman, mau capek apapun ya bikin terus gitu kan. Kalau misalkan kalian ngeluh gitu kan, Bang saya capek pulang kerja 9 to 5 gitu kan, terus ada keluarga juga, ngebiayain istri anak ya, kalian gimana teman-teman yang namanya tanggung jawab itu. Jadi gitu loh,
kerja itu teman-teman jangan dilihat dari passion ataupun kebahagiaan. Kerja itu nggak ada yang bikin bahagia teman-teman. Kerja itu yang ada bikin kita capek. Nah capeknya ini pasti kan ada reward ya teman-teman, yaitu duit ya kan, kita semua mau duit. Nah kalau misalkan kalian mau dapetin duit ya berarti capek kalian juga harus lebih banyak. Contoh misalkan kalian bikin konten 10 gitu kan, sama orang yang bikin konten 1 capek yang mana? Ya pasti capek yang 10 teman-teman. Ya walaupun misalkan input yang ditaruh itu sama. Ya misalkan kalau yang orang bikin konten 1 ini editingnya ribet banget gitu kan, harus ada overlay segala macam, ada efek, ada sound efek, ya itu ribet. Ya, tapi kalau misalkan kalian bikin sederhana nih 10, ya cuman cut depan sama belakang sama kasih auto text aja, itu pasti inputnya sama teman-teman. Ya, cuma lebih simpel aja kalau kalian pribadi. Dan kalau misalkan potensi viral, ya 10 ini lebih banyak gitu kan, karena dia kan lebih tembakannya kan lebih banyak gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kalian tuh misalkan ngeluh mulu, ya misalkan kalian tuh nggak pernah upload, ya terus kalian tuh nggak mau belajar, ya itu pasti gagal teman-teman. Sesimpel itu aja kan. Kalau kalian mau sukses di Shopee Affiliate, kalian pikirin gimana caranya akun saya ini hancur gitu kan, akun saya ini nggak berkembang. Simple banget ya, karena di Shopee ini menurut saya pribadi teman-temannya, kalau mau dapetin winning produk simple aja. Kalian tuh testing aja ya, beli sampel ya, kalian tes gitu, satu sampel dibuat 30 video, satu sampel lagi dibuat 30 video, satu sampel lagi dibuat 30 video. Oke, jadi beberapa sampel ini mana nih yang paling laku? Kalau misalkan ada paling laku, tambahin ya, quantity video tambahin, jadi 30 misalkan per bulan jadi 40, jadi 45, jadi 50. Itu akan nanti ngegulung sendiri teman-teman ya. Bahkan saya punya itu satu celana itu teman-teman, udah saya bikin kurang lebih 300 video ya, yang winning di akun Shopee saya teman-teman. Itu akan ngegulung terus gitu loh ya, sampai mungkin nggak tahu gitu sampai 1000 kalau misalkan masih laku, saya bikin terus gitu. Jadi kalau misalkan produknya itu belum turun banget ataupun belum sampai nggak ada penjualannya, kalian bikin aja semua teman-teman. Setiap hari dibikin aja nggak apa-apa, mau bosan-bosan nggak apa-apa, karena itu kan income kalian gitu ya, dari situ tuh ngasih income. Kalau misalkan kalian tuh malas-malesan, udah tahu produknya lagi winning, lagi bagus, tapi kalian tuh karena udah tahu udah winning, ya kalian biarin aja, kalian malah pengennya main produk lain, itu orang bego teman-teman yang kayak gitu. Karena yang saya tahu teman-temannya, top creator, golden tick semuanya, mereka tuh ya produknya itu aja gitu. Kalau misalkan masih ngasih penjualan ya, karena simple aja, ngapain pakai produk yang baru gitu kan banyak-banyak, tapi produk yang udah winning ini nggak dimainin lagi ya. Itu kesalahan teman-temannya, itu kayak cacat logika lah gitu loh. Udah tahu ngasih uang ya malah dibuang gitu uangnya kan itu bego teman-teman ya. Ibarat kalian dikasih uang nih, oke dikasih uang nih sama Shopee, tapi kalian buang gitu uangnya, itu kan bego kan. Itu yang salah siapanya, Shopee-nya apa kaliannya? Nah seperti itu kan. Jadi kalau misalkan kalian tuh udah dapat winning produk, pertahanin ya, bikin minimal satu konten setiap hari ya, jangan bolong. Kenapa? Ketika kalian bikin konten itu banyak ya, otomatis ya kalian punya pesaing itu kalah semua sama konten kalian teman-teman. Misalkan pesaing kalian cuma bikin 30 konten semuanya itu ya, produknya satu produk itu, kalian bikin 300 video, itu menang siapa? Menang kalian pasti teman-teman. Kalian pasti kena ads, kalian pasti kena iklan ya, sama salahnya. Mau di Shopee mau di TikTok itu sama aja kok. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih cuan, kalian bikin konten lebih banyak, tapi kualitinya harus dijaga. Jadi jangan asal gitu. Jadi jangan saya sharing kata Bang Rio bikin konten banyak, ya udah saya bikin konten banyak tapi asal aja, jangan teman-teman. Kalian bikin sesuai dengan kriteria platformnya. Kalau di TikTok suruh ngapain, di Shopee suruh ngapain, kalian ikutin aja teman-teman, seperti itu ya. Itu cara gagal di Shopee Affiliate teman-teman, ya dengan sederhana itu aja. Kalian tuh kalau misalkan mau gagal, kalian terapin hal tadi ya, 3 itu yang saya udah kasih tahu teman-teman. Ya kalau misalkan kalian mau berhasil, kalian invert teman-teman ya. Pikirin kalian tuh kalian balikin ya, gimana caranya saya biar nggak gagal. Ya jadi kalau misalkan kalian nggak mau gagal, kalian tinggal jangan lakuin hal yang saya sebutin tadi teman-teman. Oke, semoga konten seperti ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar tentang Shopee Affiliate, tentang affiliate lainnya supaya dapetin income segini sebulan. Silahkan cek linknya ada di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang mau request video-video selanjutnya, coba tulis kolom komentar. Kalau menarik banget, saya akan bikinin video selanjutnya tentang boleh tips affiliate, tips konten, ataupun tips jualan di online teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka sama konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video berikutnya.